warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sambil menunggu Ustaz Sambo, saya sedikit memberikan pengantar sebagai moderator dalam kajian pada pagi hari ini. Pertama, kita nanti akan mendengarkan sebuah tema dari Ustadz kita, yaitu tentang takwa, modal perjuangan dalam menegakkan keadilan melawan kezaliman. Seperti kita ketahui bersama bahwa partai kita, Partai Umat, punya tagline atau punya visi misi yang dituangkan dalam tagline yang singkat padat, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Tentu tagline ini tidak sembarang tagline, dibuat dengan kesadaran yang cukup mendalam, dengan filosofi dari Ayanda Hamid Rais, melihat kondisi dari negara dan bangsa dan termasuk juga umat Islam di Indonesia yang nampaknya masih jauh dari rasa keadilan dan masih banyak terjadi kezaliman di berbagai sisi, di berbagai dimensi. Inilah yang melatar belakangi sehingga Partai Umat mempunyai tagline yang insya Allah menjadi visi misi kita bersama. Nah, untuk mencapai visi misi ini tentu bukan hal yang mudah, karena ini adalah misi para nabi. Sebenarnya ini equivalent atau paralel atau sama ya, konotasinya dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau yang kita sering sebut amar ma'ruf kemudian nahi mungkar ya. Nah, equivalent dari amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah dalam satu kata atau satu konsep, yaitu dakwah atau dakwah ilallah. Dakwah ilallah inilah yang insya Allah akan nanti menjadi semacam pilar utama Partai Umat untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena tentu kita tidak mungkin umpamanya angkat senjata, tidak mungkin kita melawan secara fisik, tetapi yang bisa kita lakukan adalah berdakwah. Nah, khususnya kita melakukan dakwah di parlemen. Nah, dakwah di parlemen ini tentu mempunyai banyak tantangan ya. Apalagi dakwah di parlemen adalah dakwah politik. Dakwah politik yang insya Allah itu kalau menurut politisi kebangsaan kebangsaan Inggris Winston Churchill, bahwa in politics you will be killed many times. In war you will be killed many times, but in politics, saya ulangi, in the war you will be killed once, in the politics many times. Maksudnya dalam kehidupan umpamanya kita berperang, istilahnya jihad kita hanya mati sekali. Kalau terbunuh ya sudah mati. Tapi di dalam politik, menurut politisi Winston Churchill kebangsaan Inggris ini, kita akan bisa mati berkali-kali. Nah, tentu walaupun ini berasal dari seorang politisi yang kita anggap sebagai bukan dari agama Islam, tapi kata-kata beliau ini nampaknya ada benarnya. Nah, kita sebagai para mujahid-mujahid atau para pejuang-pejuang di Partai Umat ini nantinya akan mengalami perjuangan ataupun semacam kondisi yang akan kita alami, akan banyaknya fitnah, akan banyaknya cobaan, akan banyaknya ujian, sehingga seakan-akan kita terbunuh berkali-kali, atau termarginalkan berkali-kali, atau terzalimi berkali-kali. Karena di dalam politik bukan saja lawannya adalah
di dalam internal kita, termasuk juga eksternal kita. Mungkin kita bisa nanti bersengketa, berselisih dengan teman perjuangan, dengan teman seangkatan, teman-teman separtai, termasuk juga kita juga akan bersengketa, berselisih dengan orang-orang di luar partai kita. Tentu ini semua akan bisa kita atasi, akan bisa kita selesaikan, kita beri solusi dengan adanya rasa takwa tadi. Nah, itulah kira-kira yang sebaiknya nanti kita akan dengarkan dari Ustadz Sambo tentang bagaimana modal takwa ini agar kita tadi bisa kuat ya dalam menjalani kehidupan dakwah, khususnya dakwah politik di parlemen ini, sehingga kita tidak sampai mutung, tidak sampai futur ya atau mundur dari perjuangan yang sedang kita rintis. Karena tanpa ada ketakwaan tentu kita akan mudah sekali untuk mundur dari perjuangan, kita juga akan mudah sekali tersinggung, mudah sekali umpamanya berselisih, ya, bersengketa, karena tidak dimodali, tidak didasari oleh rasa takwa di dalam hati kita dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran melalui Partai Umat ini. Itulah yang menjadi harapan kita ya dalam nanti mengarungi perjuangan bersama Partai Umat. Baik, silakan Ustadz, tafadhol, waktu sekitar 30-45 menit, habis itu saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kaji, kita lanjutkan. Ini kemarin kita sudah membahas. Ini sekarang suara udah jelas belum? Sudah. Kalau jelas, coba angkat thumb up coba yang jelas. Sudah. Oke. Ya, kita lanjutkan kaji kita. Ini kan kemarin kita sudah membahas tentang masalah ketakwaan ya. Ada takwa yang kemarin kita bilang takwa jalur normal, jalur reguler. Nah, ini ada juga takwa yang jalur pintas bahasa kita. Ya, jalur normal itu orang-orang yang punya banyak waktu dari kecilnya sudah apa namanya? Sudah bagus lah ya. Perjalanan hidupnya sudah bagus dari kecil sampai remaja sampai dewasa. Nah, ini yang kita yang sudah tobatnya agak belakang-belakangan, nah itu perlu jalan pintas ini. Ya, perlu jalan pintas ini. Ya, kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin tobat baru umur di atas 30, di atas 40, mungkin ada yang di atas 50. Nah, mengapa saya katakan penting kita berbekal takwa ini? Karena takwa ini modal segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, bukan aja modal ini, kalau dalam judul kita kan modal melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Ya, tapi sebenarnya takwa ini modal segala hal dalam kehidupan kita. Ya, apa saja modalnya takwa kalau mau sukses. Apapun bidang yang kita tekuni, ya, apapun perjuangan yang sedang kita lakukan, ya, apakah profesi kah, apakah bisnis kah, ya modal lah menjadi takwa lah modal utamanya. Jadi dalam surat kedua ayat 197 itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bermodallah kalian. Nah, kalau saya itu kan kalau terjemahannya kan berbekallah kalian, ya, bermodallah kalian. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik modal atau sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, di mana ujung dari ayat itu, ya sambungan dari ayat itu surat 2 ayat 197 yang tadi, kalau kita lihat dalam mushaf pojok yang paling bawahnya, ya, yang tentang Rabbana atina fid dunya hasanah itu, nah, akan dapat itu kalau kita bermodal takwa. Nah, cuman kan kemarin kita sudah bahas, atau sebelum lupa juga kepada kita semuanya, para orang tua ini, juga harus tekankan kepada anak-anak. Anak-anak ini jangan terlalu banyak kita doktrin terhadap dunia. Ya, justru harus kita bawa kemari. Nah, kau mau jadi apa terserah. Terus begitu ditanamkan. Mau jadi apa kau terserah. Tapi asal kau takwa, harus begitu ditanamkan. Terserah kau mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi tentara,
mau jadi insinyur, mau jadi apa saja, bisnismen, terserah kau mau jadi apa saja. Yang penting kau takwa. Begitu kau takwa, seluruh yang kau cita-citakan di bidang apapun kau akan sukses. Akan sukses, bahagia, selamat, beruntung. Bukan hanya di dunia, di bidangmu, tapi juga di akhirat nanti kau juga akan bahagia, selamat, sukses, beruntung. Jadi kita tanamkan. Kita kadang-kadang sama sebagai orang tua suka salah. Jadi selalu kan kau harus jadi ini nak, kau harus jadi itu nak. Jadi dunia semuanya. Tapi tidak kita tanamkan bekalnya gitu loh. Tidak kita tanamkan senjatanya, modalnya. Karena ini berbahaya. Kalau dia tidak punya modal, tidak punya bekal, tidak punya senjata dalam perjuangan dalam kehidupannya, justru apa yang dia tekuni nanti bidang-bidang itu bisa berbahaya. Ketika dia dapat mungkin dia akan sombong, ya akan sombong lah, akan apalah. Ketika dia sukses di bidangnya, sukses di bidang dokternya, sukses di bidang politiknya, sukses di bidang jabatannya, apalah namanya, ya mungkin dia bisa sombong, bisa lupa diri. Atau ketika dia tidak dapat, ya dia bisa putus asa. Kok bisa nggak dapat ya? Kalau dapat kenapa aku enggak ya? Kalau bisa gini, apa yang salah ya? Akhirnya bisa begitu, akan putus asa gitu loh. Nah, tapi kalau kita kasih modal takwa ini, nggak ada masalah apapun dia, terserah kita serahkan dalam perjalanan hidupnya. Dia mau jadi apa? Nggak ada masalah. Selama dia punya modal takwa ini, selamat dia. Bidang apapun yang dia tekuni. Jadi gitu, itu harus kita tekankan sebagai orang tua. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Ya termasuk juga dalam politik kita ini. Saya katakan politik kita ini bukan politik tanggung-tanggung. Politik kita ini, apalagi sebagai oposisi, ini perjuangannya berat, lawan kita berat. Ya, lawan kita berat. Ya, jangan kita bilang musuh lah ya, lawan lah ya. Lawan politik kita berat. Mereka punya hampir punya segala-galanya lah bahasa kita. Apakah akomodasinya, logistiknya, medianya, jaringannya, kekuasaannya, mereka punya semuanya. Nah, kita mau ngelawan kayak begitu dengan kekuatan kita yang pas-pasan dalam konteks manusia gitu, dalam konteks dunia gitu. Ya gimana kita bisa mau ngelawan mereka? Tapi dengan keyakinan kita punya Allah bahasa kita. Kita punya keyakinan. Nah, maka kita bisa menghadapi yang demikian. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, ya. Itu surat 2 ayat 250 ke 249. Ya, banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar itu dengan izin Allah. Nah, ada kata-kata dengan izin Allah. Jadi kata-kata izin Allah itu penting. Nah, artinya apa? Apapun kondisi kita, tapi kalau Allah mengizinkan, insya Allah kita akan bisa mengalahkan kelompok yang besar itu. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana cara mengundang izin Allah itu, mengundang pertolongan Allah itu, mengundang kehendak Allah itu. Nah, untuk bisa mengundang kehendak Allah itu adalah orang bertakwa. Hanya dengan ketakwaan kita bisa mengundang pertolongan Allah itu. Saya bilang kemarin kan ciri orang takwa itu, ciri besarnya itu kan dua. Ya, satu dekat, dua yakin kepada Allah. Kan begitu. Ciri besar orang takwa itu kan dua. Dekat kepada Allah dan yakin kepadanya. Dan ini yang membuat doa-doa itu terkabul. Ini yang membuat pertolongan itu akan diberikan oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah pasti doa-doanya terkabul. Kemarin kita bahas dalam surat ke-2 ayat 186 itu. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi sebelum Allah uji da'watad da'i itu ada kata-kata qarib. Allah itu dekat. Artinya begitu Allah itu dekat rahmatnya, dekat pertolongannya, maka apa? Dia akan kabulkan semua doa-doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Yang kedua, yang hadis yang kemarin sudah bahas juga pada pertemuan yang dulu itu, ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin kalian. Ya, karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main. Nah, ini dua syarat ini. Nah, jadi kalau kita dalam berjuang ini, dalam melawan kezaliman, dalam politik kita dekat dan yakin kepada Allah, maka pertolongan itu akan datang gitu. Nah, cuma ini kan bukan perkara mudah, ini butuh proses gitu. Nah, sekarang kita semua udah ya di Partai Umat ini, bisa bilang tadi, tidak semua orang bergabung di sini orang-orang yang siap dari modal dari mudanya. Kan begitu. Rata-rata kita banyak bergabung ini punya semangat. Alhamdulillah kita sudah punya semangat. Ya, punya semangat mau memperbaiki negeri, memperbaiki politik ini, ya, melawan kezaliman, menegakkan adil, mewujudkan negeri Indonesia adil makmur, aman dan damai, rahmatan lil alamin. Tapi kan banyak yang tidak punya modal itu. Semangat ada gitu, semangat ada. Tapi modal belum punya. Nah, kalau modal yang belum punya menghadapi ujian begini berat dari tantangan ini bisa goyang ini. Ya, bisa goyang, bisa jatuh di tengah jalan, putur di tengah jalan, makanya butuh modal yang kuat.
Dia bukan hanya ujian yang yang berat, ujian yang enak pun bisa menjatuhkan kita juga kan. Ya, tiba-tiba ditakdirkan Allah kita menang, insya Allah mudah-mudahan ya kalau kita nggak kuat juga ya rusak juga nanti. Kita berharap ini menjadi kendaraan politik melawan kezalim dekat keadilan. Begitu kita berkuasa, kita pula yang ngezalim. Alhamdulillah. Kita pula yang tidak menegakkan keadilan. Nah, karena modalnya nggak cukup. Gitu. Tapi kalau modal itu cukup, ya modal takwa ini cukup, apapun ujiannya, mau ujian susah, mau ujian senang, mau bersama orang soleh, saya bilang kemarin, bersama orang salah, apapun kondisinya, orang takwa itu tetap akan selamat. Ya, tidak akan terbawa pada lingkungan, tidak akan terbawa pada kondisi, tidak akan terbawa kepada situasi. Bukan dia yang dipengaruhi, tapi dia yang mempengaruhi. Bukan dia yang ditunggangi, tapi dia yang menunggangi. Begitu. Makanya penting modal takwa ini. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, "Zawadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bermodallah kalian, berbekallah kalian sebaik-baik modal sesuai bekal dalam kehidupan dan menghadapi semua situasi, jalan adalah takwa. Termasuk juga di dalam perjuangan kita ini. Nah, kembali pertanyaan, Ustadz, kan mencari takwa dengan jalur reguler kemarin kan susah tuh. Ini kita lanjutkan ya. Mas Hanafi masih ada catatannya belum kemarin? Ya. Kalau jalur normal itu kan susah. Ya, coba dibuka lagi, Mas. Kalau jalur normal itu susah. Kita sekarang masuk jalur yang abnormal lah ya, bukan abnormal. Jalur yang apa namanya? Yang pintas istilah saya. Ya, jalur cepat lah gitu ya. Nah, kalau jalur normal itu sulit. Tapi tetap sebenarnya ada Allah berikan. Terutama yang saya bilang kemarin, Ramadan itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk jalur normal. Tapi itu juga banyak orang tidak memanfaatkannya. Ya. Nah, ini yang saya bilang kemarin ya. Mana jurus jalur normalnya itu mana, Mas? Ya, jurus jalur normalnya. Kemarin agak ke bawah lagi. Ya, takwa itu. Nah, ini jalur normal nih. Nah, ini jalur normal. Rumus takwa jalur normal. Ya. Jadi kualitas ibadah dikalikan kuantitas ibadah. Ya, ibadah di sini maksudnya ibadah dalam arti umum. Ya, amal soleh dalam arti umum. Ibadah dalam arti luas, bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Ya, dibagi hawa nafsu kali dosa. Artinya kuantitas harus tinggi, kualitas ibadah harus bagus. Sementara yang di bawah hawa nafsu itu harus sangat dikurangi, ya, dosa itu harus dihabisi atau dihilangkan atau dia bahasa kitanya dikosongkan, dinolkan. Nah, kira-kira begitu. Dan ini kan jalur normal ini tidak mudah. Ibadah yang berkualitas itu sulit, ya. Kalau kita tidak belajar dengan baik, proses yang panjang sulit. Mungkin kuantitas mungkin bisa. Ya, kuantitas ini juga bisa. Kuantitasnya kemarin kita bahas ya, antara apa namanya? Antara jumlah dan istiqomah. Ya, jadi ibadah itu dilihat jumlahnya dan juga istiqomahnya. Tapi kualitas ini yang sulit juga, ya. Nah, ini jalur normal, ya. Ini tetap kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang untuk bisa jalur, nah ini untuk jalur normal ini silahkan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu capai ini. Paling mudah ini mencapai ini hanya di bulan Ramadan. Ya, jalur normal ini beri tanda, Mas, dikasih panah. Ini paling mudah sebenarnya di bulan Ramadan. Ya, ini paling mudah di bulan Ramadan. Ya, jalur normal ini paling mudah di bulan Ramadan. Makanya kita selalu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu la'allakum tattaqun, itu kutiba alaikumusiyam itu la'allakum tattaqun, paling pas di bulan Ramadan. Nah, tapi kadang-kadang kan tidak semua orang juga mendapatkan ini. Ramadan datang tapi nggak dapat takwa. Ya, kuantitas bertambah dikit, ya, tapi kualitas nggak bertambah. Hawa nafsu kurang dikit, tapi balik lagi. Begitu Ramadan selesai balik lagi. Dosa juga tidak habis. Nah, ya, jadi begitu. Nah sekarang jadi pertanyaan, nah bagaimana? Ini Ustadz, biar kita punya jalur. Makanya saya bilang kemarin ya, di perjuangan kita ini bisa saja kita sepertiga aja lah, nggak usah sepertiga lah, mungkin seperapat pun jadilah di partai kita ini. Ya, orang-orang yang takwa yang bergabung dahsyat. Tetapi kan tidak mungkin kita, orang-orang takwa mari gabung, kan nggak mungkin kita bilang ngomong begitu, ya kan? Nah sekarang bagaimana yang ada ini kita perbaiki. Modal yang ada, input yang ada ini para pejuang-pejuang partai umat ini atau pejuang-pejuang kehidupan ini yang kita perbaiki, gitu loh. Ada berapa orang yang hadir nih? Coba kita lihat, Mas, ada berapa orang yang hadir?
Dan Ada 98, Ustaz. 98. ini masih terlalu sedikit dari jumlah anggota pengurus dari Partai Umat. Mungkin yang sedikit ini bisa menularkan ke yang lain. Nah, kayaknya ini perlu kita bikin ini Mas Hanafi. Ini kan tugas Majelis Syuro nih, bikin keputusan Majelis Syuro ya. Mesti diwajibkan pengurus-pengurus ini kayaknya nih. Gitu. Semua tingkatan wajib ngaji gitu loh. Gimana Mas Hanafi? Oh, ada Ustadz Bernard juga saya lihat di situ. Masya Nah, ini, Allah. ada Ustadz Bernard juga saya lihat di sini. Ya, jadi ini Majelis Syuro ini bikin surat keputusan Majelis Syuro, semua pengurus-pengurus semua kadar harus ikut ngaji biar apa? Biar punya modal yang kuat menghadapi perjuangan ini. Saya bilang tadi, jangan sampai kita kurang modal. Kalau kurang modal bisa enak, tidak enaknya bahaya, enaknya pun bahaya juga kan gitu. Dapat ujian senang, ujian susahnya pun berat, ujian senangnya juga bisa berbahaya. Nauzubillah. Oke, balik kita. Ini harus normal ya. Nah, sekarang Ustadz, ini kan sulit Ustadz. Ya, oke, sekarang kita masuk kemarin kita bahas dengan jalur yang pintas. Ya, jalur pintas. Nah, kita buka Mas, jalur takwa yang jalur pintas. Yang kemarin. Nah, ini saya katakan. Nah, takwa ini tolong Mas, ini jalur apa namanya? Jalur pintas nih. Jalur cepat. Nah, kan manusia ini suka pengen cepat. Ini biasanya ya kalau saya bilang ya, kalau yang kawan-kawan yang baru tobat yang baru ya itu di bawah 40 pakai jalur normal lah ya. Karena itu memperbaiki fondasi cukup bagus. Tapi kalau udah tobat-tobat mulai bagus, tobat dalam konteks bukan tobat dalam maksiatnya, tobat dalam memperbagus agama ya. Yang memperbagus agama di atas 40 ya. Pakai jalur cepat lah sambil pelan-pelan mengikuti jalur lambatnya ya, yaitu nanti mulai setiap Ramadan perbaiki jalur lambatnya gitu kan. Nah, ini kok kita di sini kita kasih jalur cepat. Cuman lagi-lagi ini rumus rahasia ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Kecuali sudah diamalkan gitu. Ini diamalkan dulu baru boleh dikasih tahu siapa-siapa. Kalau jangan belum diamalkan jangan dikasih tahu dulu, nanti jangan ngasih tahu orang, nanti belum diamalkan belum dengan tahu orang, nanti ya nggak punya power dia. Oke, kita masuk kepada jalur normal. Nah, kita buka lagi Mas, terus Mas. Ini kan kemarin ininya ya, ini analoginya kemarin. Tolong yang sudah apa, silahkan nanti di print. Tolong minta kepada admin ya, Mas Hanafi. Oke, terus ini, nah ini kita lihat rumusnya. Mana rumusnya tadi Mas? Rumusnya mana tadi? Rumusnya, nah ini. Jalur cepat takwa ini, nah, dia ya rumusnya amal unggulan dikali istighfar. Artinya poinnya itu dua ini. Kita punya amal unggulan, ya, kita punya amal unggulan dan kita punya kekuatan istighfar. Nah kalau tadi kan kok di atas kan ibadah itu kan banyak sekali. Kita nggak sanggup kita menyelesaikan semua ibadah begitu banyak. Kalau kita baru taubat, kalau kan ibadah itu banyak sekali. Yang di atas itu tuh banyak sekali ibadah. Hampir semua ibadah itu. Dan itu bukan perkara mudah ibadah. Ibarat saya bilang kemarin raport semua mata pelajaran mesti bagus. Nah, kalau raport itu semua mata fisikanya, kimianya, matematikanya, bahasa Indonesianya, ya apalagi sejarahnya, ekonominya, apalagi itu. Ya, pokoknya semua harus bagus semua. Itu kan bukan perkara mudah bisa kita semua ibadah harus bagus. Ya. Enggak, apalagi saya bilang tadi kita baru tobatnya itu baru di atas 40 untuk bisa memperbaiki semua ibadah itu bukan perkara mudah. Nah, ini sekarang kita punya waktu sempit. Nah, sekarang kita fokus, kita punya amal unggulan. Siapkan amalan unggulan kita, terus ditambah dengan kekuatan istighfar kita. Nah, inilah insya Allah yang bisa menyamai jalur normal ini. Ya, nanti kita bahas. Ya, amal unggulan kemarin sudah kita bahas secara pelan, nanti kita bahas lebih detail lagi. Tentu saja nanti ada namanya syarat ketentuan berlaku. Nah, bikin juga tuh Mas, titik 2, syarat ketentuan berlaku. Ada juga syaratnya itu. Nanti ada syarat ketentuan berlaku tuh. Ya, jadi Ustadz, saya udah begini gimana? Ada syarat ketentuan berlaku. Oh ini bukan Mas. Ini bukan nih. Sorry. Oh ini syarat. Sorry. Ini syarat ya. Ada ini syarat ini ya. Punya syarat. Ada satu lagi nanti. Ketentuan lah. Ada satu ketentuan lagi. Ini itu syarat. Nanti ada ketentuan lagi. Ya istilah bahasa kitanya harus ceteris paribus istilahnya. Kalau dalam bahasa ekonomi itu ceteris paribus namanya. Ada yang paham nggak arti ceteris paribus itu? Ceteris paribus itu apa ya? Ada yang pelajar ekonomi nggak sih? Apa arti ceteris paribus itu? Ada yang bisa komen di sini?
Coba Pak Taufik, apa arti ceteris paribus itu? Itu dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi normal. Boleh. Nah, Ya. Kondisi normal. Dia harus ceteris normal. paribus. Nah, Nah, gitu. Ya. Nanti ceteris paribus maksudnya gini. Harus ada ibadah wajib. Jadi istilahnya ibadah wajib harus tetap dikerjakan. Itu ya ceteris paribus itu ibadah wajib harus tetap dikerjakan. Ya. Tetap nggak bisa ditinggalkan. Jadi punya amal unggulan tapi ibadah wajib ditinggalin nggak bisa. Nggak bisa, men. Gitu. Ibadah wajib. Apa contohnya? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apalagi zakat bagi yang mampu punya harta, haji bagi yang ini ibadah yang wajib. Yang bukan yang wajib lah, fardu lah, sorry Mas. Yang wajib fardu lah Mas. Jangan diganti wajib diganti fardu, lebih ini. Ya harus ibadah fardu mesti dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, dosa-dosa yang besar itu, ya akbarul kabair itu harus ditinggalkan. Dosa-dosa top, dosa-dosa besar yang top ya, dosa-dosa besar yang top. Ini mesti ditinggalin gitu loh. Ya, ada dosa yang kok dalam hadis dinamakan akbarul kabair gitu. Dosa yang udah besar, bukannya kabair Mas, akbarul kabair. Udah kabair itu ada akbarnya lagi. Nah, jadi gitu. Dosa-dosa yang top ini harus ditinggalkan. Jadi punya amal unggulan tapi dosa-dosa akbarul kabairnya, wah ini nggak mempan juga gitu. Bukan nggak mempan, bahasa kitanya nggak ini nanti dia nggak tokcer lah bahasa kitanya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi seperti syirik, ya, munafik, ya, kafir apalagi. Ya, minimal 5 dosa besar nih lah ya. Syirik, kafir, munafik ini satu paket ini, satu paket ya. Kemudian dosa-dosa kepada manusia, misalnya, ya dosa-dosa kepada manusia itu membunuh orang beriman, ya, dengan sengaja, ya bunuh diri, apalagi tambah, ya bunuh diri. Baru satu lagi itu durhaka, ya satu lagi itu durhaka kepada orang tua, bagi anak, kepada suami, bagi istri. Ini hati-hati nih. Nah, ini nih syaratnya ini. Kalau ini bisa kita tinggalkan, nah ini insya Allah jurus rahasianya mempan. Punya unggulan tapi durhaka sama orang tua, nggak nendang dia. Ya, punya amal unggulan durhaka sama suami lewat, bisa juga. Nah, gitu. Rajin istighfar, durhaka, bisa juga. Selain ini insya Allah, ya selain ini insya Allah, ya Allah akan memberikan kemaafan. Nah, jadi balik kita Ban. Jadi ini mesti kita, ya ini istilahnya ceteris paribus itu. Ya, kondisi ini mesti tetap kita jalan. Di samping syarat yang kemarin kita bahas. Oke, ya. Tapi sebelum itu setelah pesan-pesan berikutnya dulu, saya haus pula nih, mau minum dulu. Karena pulang dari musola tadi nggak minum pula. Maaf ya. Sebelum saya teruskan, coba saya tanya, ini para peserta ngerti nggak maksudnya nih? Kalau nggak paham nih, tolong bisa diberikan pertanyaan yang mana nggak pahamnya ya. Bagi para ini apa? Oke. Nah sekarang kita masuk kepada amal unggulan. Ini cara mencari amal unggulan kemarin ya. Cari amal unggulan kemarin. Ya ini kita bicara syarat dulu sudah ya. Ini syaratnya dulu amal unggulan itu. Nah jadi amal ini ya amal yang satu ikhlas banget bahasa kita. Ya. Jadi boleh syarat, boleh ciri lah ya, bisa syarat dan ciri juga boleh ya. Ya, bisa kriteria, kriteria atau ciri ya. Ya, jadi suatu amal bisa dikatakan unggulan ya. Jadi amalnya boleh apa saja, boleh amal yang wajib. Contoh, sholat wajibnya unggulan itu bisa. Itu bisa. Puasa wajib unggulan bisa. Zakat wajib itu unggulan itu bisa. Ya, haji walaupun sepukul bisa, itu bisa itu. Ya. Nah, jadi orang yang haji mabrur itu walaupun sepukul itu udah hebat ya, tapi itu bukan haji yang tanggung-tanggung gitu ya. Nah, jadi gitu bisa. Nah, kemudian ya, itu tadi yang di atas ya. Amalnya bisa wajib, yang sunat juga bisa, amal-amal sunat juga bisa jadi unggulan. Ya, salat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, baca Quran, zikir tuh hablum minallah. Apa? Yang sunat-sunat bisa juga.
Ya, yang sunat-sunat tuh bisa jadi unggulan. Ya, udah di atas tuh Mas ya. Itu tadi di atas, yang di atas sudah ada tuh yang di atasnya. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi ini. Nah, bisa amal yang besar, bisa juga amal-amal yang kecil. Jadi amal unggulan tuh nggak harus yang besar-besar. Kadang-kadang kita suka menilai amal besar-besar aja. Ya seperti tadi kan sholat, sunat, puasa sunat, tahajud, duha itu kan besar-besar tuh. Ya, atau jihad fisabilillah, ya dakwah itu kan mungkin besar-besar itu. Ya, nah itu gitu. Nah, tapi ada juga bisa amal-amal yang kecil, ya tidak remeh-temeh kelihatan. Ya, membuang duri di jalan, senyum, ya hal-hal kecil sepertinya. Yang membuang sampah bahasa kita di sini, ya sering memberi memberi minum orang, ya yang kecil-kecil lah. Ya, jadi hal-hal yang kecil hati-hati loh. Ketika hal-hal yang kecil ini jadi unggulan, oh dahsyat, men. Dahsyat. Ya, ada dalam suatu riwayat itu seorang seorang perempuan tua itu suka bersihin masjid, ya itu sampai meninggal nggak dikasih tahu sahabat kepada Nabi. Ya, jadi gitu, nggak dikasih tahu sahabat. Kata begitu meninggal berapa hari kata Nabi kehilangannya ada mana ibu itu misalnya nenek itu kok nggak dikasih tahu. Nah, itulah satu riwayat akhirnya ketika meninggal berapa hari keluar Nabi sampai Nabi khusus datang ke kuburan beliau menyolatkan beliau di kuburannya. Ini jadi dalil nanti kita boleh kalau ketinggalan menyolatkan jenazah di waktu bersama-sama boleh sendiri di kuburan yang kita sholat jenazah gitu. Nah, jadi begitu sampai spesial orang itu di hadapan Nabi. Jadi gitu. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa menjadi besar ketika dia menjadi amal unggulan. Ya, jadi jangan lihat kecilnya. Begitu dia unggulan, dia jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amal-amal tadi juga bukan hanya hablum minallah tadinya dia. Hablum minannas juga. Termasuk juga hablum minalam. Nah, ada kan riwayat ngasih minum anjing aja itu bisa menjadi amal unggulan. Nah, jadi bisa begitu, hati-hati. Jadi suatu yang kecil-kecil, kita mungkin bisa di rumah kita suka nyiapin makanan buat kucing, ya. Tapi bukan makanan buat tikus ya. Kalau tikus dilarang. Siap makan tikus, jangan. Tikus dilarang kita. Bahkan dalam hadis kita harus membunuh tikus. Gitu. Ya, suka ngasih makan nyamuk, ya darahnya jangan, kan gitu. Jadi begitu ya. Jadi hal-hal yang begitu ya suka memperhatikan kebersihan lingkungan ini partai umat bisa mengembangkan amal-amal unggulan ini ya lingkungan lah apalah ini bisa ada orang polusi memperbaiki polusi semua itu bisa jadi amal-amal unggulan ya jadi gitu bisa jadi amal-amal unggulan dahsyatnya bisa mengundang pertolongan Allah ini banyak sekali amal-amal unggulannya mungkin remeh-temeh kecil-kecil tapi bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya jadi gitu. Nah, kemudian juga bisa amal-amal zahir. Amal-amal zahir itu amal yang bisa dilihat. Ya. Yang tadi itu kan bisa amal. Bisa juga amal-amal batin. Ya, memaafkan, ikhlas, tawadu, apalagi yakin. Itu amal-amal batin gitu ya. Jadi banyak sekali amal-amal yang begini, tawakal ya. Jadi juga itu amal-amal batin semua itu. Ingat nggak ada orang yang dalam hadis itu seorang yang amalnya nggak banyak, tapi dia sering memaafkan orang. Tiap malam dia maafkan orang. Tiap malam dia maafkan orang. Itu kata Nabi sampai 3 kali ini ahli surga. Ini ahli surga. Sampai sahabat ini bingung. Ada orang anak muda datang gitu ya, nggak sampai nggak disebutkan namanya siapa itu bahasa kita sampai tidak terkenalnya. Itu gara-gara apa? 3 kali Rasulullah ini mengatakan ahli surga. Sampai sahabat ini apa kelebihan orang ini? Akhirnya sahabat ada yang sampai tidur di rumahnya menginap 3 hari mencari apa sih hebatnya orang ini? Ternyata dia tidur 3 hari dia nggak nemu hebatnya orang ini amal-amal zahirnya. Dilihatnya puasa sunatnya enggak, qiyamul lailnya enggak, cuma sholat wajibnya aja di masjid. Ya, nggak nampak ya orang ini amal zahirnya. Ternyata apa? Dia setiap malam memaafkan orang lain gitu. Ternyata amal unggulannya ini nggak kelihatan, memaafin orang lain. Nah, ya, jadi gitu. Ini hati-hati. Ya, ada amal-amal zahir yang ini membuat kita ya sahabat-sahabat semua ya. Ini membuat kita dalam beramal nih. Jangan don't judge
book from its cover ya. Ada orang yang mungkin kita pikir remeh-temeh, ini orang cemen banget sih amalnya. Wah, tapi hati-hati loh. Bisa jadi orang itu, kalau dalam istilah-istilah orang sufi, mereka wali gitu loh. Ya. Jadi orang-orang yang punya amal unggulan ini bisa jadi wali kalau dalam istilah orang sufi ya. Istilah orang sufi ya. Nah, jadi diistilahkan wali dia. Karena orang takwa itu orang wali. Dalam bahasa orang sufi, orang takwa itu wali. Itu dalilnya surat 10 ayat 62, 63, 64. Ya, dalam istilah orang sufi itu wali. Jadi gitu. Jadi tadi orang takwa itu wali. Nah ini dia sepertinya kelihatan nggak nampak amal-amal hebatnya gitu, nggak nampak. Ya orang ini tadi ya, yang tadi itu ya, dia amalnya mungkin dia mengerjakan yang wajib. Ya kalau dia syarat yang tadi ceteris paribusnya, coba balik ceteris paribusnya. Nah ini orang ini, ya dia mengerjakan yang wajib-wajib aja, gitu kan? Nah, jadi gitu. Ini yang tadi ini orang yang tadi yang saya bilang orang yang seseorang ini yang kita anggap tadi biasa-biasa aja, dia kerjanya wajib-wajib aja, nggak nampak amal unggulannya. Bahkan mungkin dia mengerjakan dosa juga, jangan-jangan dosa yang kita pikir ini pendosa orang ini gitu jadi ya, tapi tidak yang hebat ini, ya tidak yang ini. Ini orang ahli neraka nih kita bilang. Oh hati-hati loh. Ya, ternyata ini orang bahasa kitanya punya amal unggulan. Oh ini bisa dahsyat, men, hati-hati. Maka jangan remehkan amal orang, jangan remehkan amal orang. Ya, mungkin dia sepertinya biasa, tapi di hadapan Allah dia mulia. Ya, kenapa? Karena dia punya amal unggulan tadi saya katakan. Dia punya takwa jalur apa? Dia tidak takwa jalur normal. Kalau takwa jalur normal kelihatan. Ya, takwa jalur normal itu orangnya kelihatan. Ya, men ya. Tapi takwa jalur yang tidak normal ini, jalur pintanya, ini orangnya takwanya bisa tidak kelihatan takwanya. Tapi di hadapan Allah dia takwa. Nah, ini hati-hati nih. Makanya jangan kita meremehkan orang-orang yang mungkin sepertinya biasa-biasa saja. Tapi dan kita pun berusaha juga ya. Kita kadang-kadang kan gitu kan, kalau melihat ada orang yang kayaknya alim banget, kita terlalu melebih-lebihkan. Ya, apakah kiai kah, apakah ustadz kah, apakah habib kah, itu terlalu kita lebih-lebihkan. Ya menghormati itu baik, tapi jangan berlebihan. Atau sebaliknya ada orang yang sebaliknya yang kita anggap cemen lah, kecil lah, nobody lah ya, kita akan tidak kita anggap gitu loh. Sering kita tidak anggap, tapi jangan-jangan orang yang tidak kita anggap ini justru orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Tadi dia nggak nampak, takwanya nggak nampak, ya, tapi di hadapan Allah dia mulia. Nah inilah yang saya bilang tadi, jalur normal, jalur yang pintas. Oke. Ya, makanya sering dibilang orang sakti orang ini, tapi bukan nyeleneh ya, Sakti dalam konteks ya doanya terkabul, apa ya bagus di hadapan Allah dia dekat. Balik kita pada yang tadi. Oke. Ya, jadi balik kita kepada yang kriteria tadi. Ya, yang kriteria tadi. Ya, jadi amalnya ikhlas. Ya. Sangkin ikhlasnya, makanya istilah saya pakai banget ya. Ya, istilah saya pakai banget tuh sangkin ikhlasnya itu dia dipuji dia enggak bangga, dihina dia. Bukan juga orang dia amalnya unggulan apa sih? Ya macam kita lah bahasa saya ya. Orang-orang yang juara-juara dunia itu kita puji pun ya orang dia juara kok gitu. Ya, orang dia juara kok. Apalah sih? Taruh ini dia. Nah, ini orang-orang hebat itu. Ya, jadi begitu. Oke, jadi ikhlas banget. Nah yang kedua, amalnya amal bagus, bukan amal ece-ece. Ya, amalnya amal bagus. Artinya memang secara kualitas amal itu bagus. Bukan amal yang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng lah. Kalau sedekahnya bagus. Kalau puasanya bagus. Nah, begitu. Kalau dia misalnya membantu orang, membantunya bagus. Gitu. Kalau dia misalnya membuang sampah itu bukan pokoknya bagus banget dah. Jadi memang amalnya layak. Mengapa dikatakan unggul? Karena memang layak untuk layak untuk diapresiasi, layak untuk dipuji gitu loh amal itu. Karena memang bukan amal yang biasa-biasa aja. Ya. Nah, yang ketiga dia istiqomah. Ya. Itu tidak pernah berhenti kecuali darurat. Nah, jadi, ya.
Jadi gitu, memang tidak pernah berhenti kecuali darurat. Yang keempat, nah, silahkan lagi buka Mas, yang keempat. Kita ini kan, saya bilang tadi ya, saking ikhlasnya dia nggak pernah dia membanggakan. Kalau tadi di atas konteksnya dipuji ya, ini nggak, dia sendiri nggak pernah membanggakan. Ya, dia ini konteksnya kalau tadi orang lain ya, sorry mas, sorry mas, ini kalau yang tadi itu, yang ini konteksnya yang ikhlas. Dipuji tidak bangga itu konteksnya ikhlas. Sorry mas, ini konteksnya ikhlas. Ini lain, ini konteksnya dia pribadi nih. Ya, dia konteks pribadi, dia nggak pernah banggain, gitu, nggak pernah nyebut amalnya. Nah, jadi gitu dalam konteks pribadi dia ini. Jadi nggak pernah. Kalaupun mungkin dia sebut itu dalam konteks hanya mengambil pelajaran aja. Ya, nggak ada niat dia untuk membanggakan amal itu. Kadang-kadang sering gitu ya, kita sebut untuk membanggain. Oh, ini enggak orangnya. Ya, jadi gitu. Memang nggak pernah banggain amal itu. Nah, jadi gitu. Ini lihat gua nih, bisa begini. Oh, enggak. Kalau begitu nggak jadi amal unggulan dia. Ya, nah, jadi gitu. Jadi dia tidak pernah membanggakan amal itu. Itulah sangkin itu betul-betul menjadi amal unggulan bagi dia. Dia nggak, memang ikhlas banget dia sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengerjakan dia. Pun dia nggak pernah dia bangga. Ya, tidak pernah membanggakan juga menyebut-nyebut amal itu. Nah, yang terakhir, nah ini yang penting. Nah, ini juga ini menjadi ciri. Ini kalau ini ciri bagi orang kita ya, bukan orang yang bersangkutan, orang lain kita yang ngelihat. Ini kita yang ngelihat ya. Ya, kalau yang nomor 5 ini kita yang ngelihat, bukan orang lain. Bukan yang bersangkutan. Ya, kita orang lain yang melihat. Nah, kalau orang lain ngelihat orang ini, kita akan geleng kepala. Ini memang amal nggak bisa ditiru. Kita orang ya, orang mungkin apakah sahabatnya, apakah temannya, ya gitu. Nah, ya, jadi ini. Enggak Mas, ini betul Mas, nomor 5 juga tetap. Ya, ini orang lain yang menilainya, ya, orang lain yang menilai. Bukan orang yang bersangkutan. Kita menilai memang ini mungkin kan kita ada, ya, cuman ini kan yang tahu ini mungkin sahabat atau orang dekatnya. Suami mungkin tahu amal unggulan istrinya, istri tahu amalan unggulan suaminya, anak tahu unggulan bapaknya. Kan begitu kan? Gitu. Orang tua tahu amal unggulan anaknya. Kita tahu amal unggulan sahabat kita. Bisa begitu. Ya, ada sahabat-sahabat dekatnya tahu ini amal unggulan sahabat kita ini, kita bisa lihat. Nah, jadi gitu. Nah, jadi gini. Jadi yang tahu ini orang lain. Dan kita pasti mengatakan ini memang nggak susah untuk ditiru. Pernah nggak sahabat-sahabat semua kita di sini melihat ada teman kita atau kenal kita melihat amalan kita kadang, ini mah susah ditiru Ustaz. Kalau niru orang ini capek gitu, udah, itu menjadi amal unggulan bagi orang itu. Ya, nah jadi begitu. Nah ini. Nah sekarang saya ingin masuk pada detail. Ini kemarin belum lengkap, masuk detail. Bagaimana caranya mencapai ini biar tolong semuanya bisa diambil apa? Ambil pulpen ya. Saya bicara detail. Ambil pulpen. Coba semuanya ambil pulpen, ambil kertas. Ya, mau ambil kertas, ambil pulpen. Sudah siap semuanya? Catat. Ya. Nah, biar ini lebih detail nih. Ini kalau saya karena orang matematik, orang teknis, jadi saya lebih senang kalau ngajar tuh ada detailnya biar bisa dipraktekkan gitu loh. Ya. Nah, jadi gini, jadi kalau udah siapkan kertas sama pulpen. Nah, sekarang caranya gini. Coba tulis ya. Ini kita sendiri ya. Ini nggak perlu pakai teman lah. Ini biar lebih ikhlas ya. Tulis dari 1 sampai 30 40 amal-amal yang sering kita kerjakan. Coba silakan tulis. Amal yang sudah rutin kita kerjakan. Ya. Jadi gitu, tulis. Baik yang tadi, baik amal besar, baik amal kecil. Yang tadi itu, baik yang wajib maupun yang sunat. Kalau yang wajib udah pastilah sering kita kerjakan. Baik yang apa tadi, yang lahir maupun yang batin. Yang sering kita coba kita tulis. Bisa nggak sampai 30, 40, makin banyak bagus ya. Tulis saja dulu. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4, 5, 6. Termasuk membantu orang, termasuk sedekah, termasuk baca Quran, termasuk zikir. Tulis saja semua dulu. Yang rutin kita kerjakan. Ini bukan syaratnya harus rutin kita kerjakan. Jadi amal itu rutin kita kerjakan, bukan amal yang sekali-sekali, tapi amal yang rutin kita kerjakan. Ya, tulis Mas. Silahkan tulis dalam kurung amal rutin. Ya, tulis Mas, amal rutin. Dia harus rutin, kalau nggak rutin nggak bisa.
Ya, jadi yang ini Mas, yang nomor apa namanya? Yang nomor 2 tuh Mas. Yang ada udah nomor 2 tuh. Nomor 2 ada tuh. Gimana cara mencapainya itu ada nomor. Silahkan list dalam tuh. Amal rutin. Silahkan list nomor 2 itu. Nah, yang itu amal rutin yang selalu kita kerjakan. Nah, jadi gitu. Jadi harus rutin dulu ya. Kalau nggak rutin nggak bisa. Oke, ini kita mau apa namanya? Mau mencari kita udah punya amal unggulan sih, Bro. Nah, gitu. Ini kita ingin mau mencari dulu nih. Nah, udah kita punya amal unggulan belum sih? Nah, gitu loh. Ya kalau belum punya tapi udah dikit-dikit lagi hampir punya. Tinggal kita pertajam gitu loh. Ya, amal rutin gitu ya. Tulis 1 sampai 30 amal apa aja? Yang kriteria yang 4 tadi ya. Amal besar, kecil, wajib, sunat, apalagi yang tadi itu, ya, yang lahir maupun batin. Yang masuk 4 kriteria yang di atas ya. Bukan kriteria Mas, apa tuh yang di atas itu apa namanya? Bukan kriteria. Yang kategori. Ya, kategori amal unggulan. Nah, kategori dia. Nah, tadi tuh, kategori amal unggulan. Ada kategori Mas, ada kategori. Nah, ini nih, bikin tulis nih kategori. Yang amal besar nih kategori nih. Ya, kategori amal jadi unggulan. Nah, ini kategori. Nah, jadi ada kategorinya. Oke. Nah, jadi kita masuk. Kategorinya apa aja tadi? Nah, jadi kita list amal-amal kita yang masuk 4 kategori itu. Yang sering kita kerjakan apa? Apakah kalau wajib udah pastilah ya. Nah, jadi gitu. Apakah sunat? Manakah amal-amal sunat yang sering kita kerjakan apa sih? Tulis. Amal-amal besar atau amal-amal kecil. Ya, amal hablum minallah, hablum hamdulillah juga. Nah, jadi gitu. Oke, sedikit saya cerita ini. Ini ada pernah mungkin sahabat pernah dengar ya cerita ini. Ini kaitan dengan amal unggulan hablum minan nas ya. Amal unggulan hablum minan nas. Mungkin sahabat perlu kita sedikit saya kasih contoh ya. Ini ceritanya lagi-lagi contoh kalau tadi kan contoh laki-laki ya yang memaafkan ya. Ini hablum minan nas. Ya. Pernah dengar cerita nggak? Nabi bercerita kepada anaknya Fatimah. Pernah anaknya nanya, ya Rasulullah, kira-kira siapa sih perempuan yang dicintai Rasulullah, dicintai Allah kira-kira begitu di zaman itu gitu. Pernah nggak dengar cerita itu? Ini kalau bahasa sayanya Fatimah ini bertanya, ingin jawabannya itu kamu gitu loh. Kan kita sering gitu. Ya nanya tapi intinya sebenarnya mau baliknya ke kita. Pernah nggak gitu? Mas Hanafi pernah nggak cerita begitu tuh? Ya, kita nanya tapi maunya itu ke kita gitu, betul nggak? Ada nggak cerita begitu tuh? Sering nggak kita lihatnya begitu-begitu? Iya. Iya. Nah ini juga sama, dia nanya, ini dia berharap jawaban itu dia gitu loh. Tapi Rasulullah nggak jawab dia gitu loh. Ya. Siapa perempuan yang dicintai Allah ya? Ternyata Rasul menunjukkan perempuan lain. Coba kamu lihat si perempuan Fulan sana, ada ya. Itu sampai Fatimah ini melihat, wah ini ada orang yang lebih hebat dari dia gitu, kira-kira begitu. Ini apa kan gitu? Dikunjungi. Jadi sahabat-sahabat dulu tuh begitu. Jadi kalau ada Nabi menunjukkan seseorang yang hebat gitu, yang amalnya soleh itu sahabat-sahabatnya pasti cari. Ini apa? Kalau orang itu memang kelihatan sih, dia nggak terlalu. Tapi ini orang-orang nggak kelihatan. Akhirnya datang lah, bertamu dia ke rumah perempuan ini. Tok, assalamualaikum. Dia waktu itu sembarangan aja. Assalamualaikum, salam. Siapa? Saya Fatimah binti Muhammad. Boleh masuk nggak saya? Saya mau bincang-bincang. Apa jawaban perempuan ini? Mohon maaf, Dek Fatimah atau Mbak Fatimah, saya nggak bisa kasih masuk karena saya dipesan suami saya jangan ada orang lain masuk ke rumah ini. Pesannya begitu waktu dia berangkat kerja. Nah, jadi saya nggak bisa kasih masuk Mbak Fatimah ya. Gitu. Pernah nggak cerita nggak? Nah, ada yang pernah nggak cerita itu? Nah, jadi kalau belum, kalau udah pun saya ceritain juga gitu. Nah, jadi nggak dikasih masuk pertemuan pertama. Nanti gini Mbak ya, nanti datang lagi besok, saya minta izin dulu sama suami saya. Gitu, minta izin sama suami saya. Nah, jadi besok datang lagi Fatimah, ya. Udah minta izin perempuan nih. Bang, ini loh Bang. Itu anak Nabi mau silaturahim kemari. Boleh nggak Bang? Oh boleh, kasih masuk aja dia.
Nah, kasih masuk aja dia gitu loh ya. Diajak gitu loh. Dia doang. Ternyata besoknya Fatimah datang sama anaknya. Satu orang anaknya, apakah Hasan apakah Husain. Kata istri tadi, boleh masuk Fatimah, tapi Fatimah aja ya, anaknya jangan, karena saya minta izin Fatimah doang. Waduh, masa anak saya tinggal di luar kan gitu. Akhirnya nggak jadi lagi. Oke, kalau gitu besok saya minta izin sama suami saya minta izin bawa Mbak Fatimah bawa anaknya satu. Ternyata minta izinnya cuma satu aja. Besok datang lagi Fatimah sama anaknya dua, nggak dikasih masuk lagi. Yang satu boleh masuk, yang satu nggak. Kenapa minta izin cuma anak satu? Oh begitu loh. Sampai begitu ceritanya. Akhirnya sampai Fatimah bisa masuk dengan minta izin dengan dua anak. Setelah masuk ternyata apa dilihat perempuan ini? Jadi ya menurut riwayat itu dia apa sih unggulannya? Rupanya dia setiap suaminya pulang itu ya dia siapin mandi suaminya. Ya, terus dia siapin makan yang enak. Dalam riwayat dikatakan dia sipit semacam rotan gitu ya, semacam rotan. Kalau enak, kalau nggak enak boleh pukul dia, kira-kira begitu. Saya nggak tahu persis cerita detailnya tentang itu, tapi umumnya saja sampai begitulah dia sama suaminya. Itu sampai begitulah dia taatnya sama suaminya. Itu membuat dia menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman bayangkan sampai Fatimah pun terkagum-kagum mengenai orang. Sampai begitulah dia taatnya sama suami. Nah, ini ibu-ibu ini sebenarnya kalau mau dapat amal unggulan ini taat sama suaminya hebat. Kadang-kadang ibu-ibu kan enggak ya taat tapi taatnya yang enak-enak doang, yang enggak enak enggak taat gitu loh. Ya, kalau enggak enak enggak taat, kalau yang enak taat kan gitu. Itu semua orang juga bisa. Itu bukan amal unggulan, Bu. Ada ibu-ibu nggak sini nih? Coba angkat tangan dulu ibu-ibu sini. Ya. Kalau yang enak-enak taat, tapi kalau nggak enak nggak taat. Ini biar enak taat, suka tak suka taat, begitu loh. Sampai begitu, itu baru dahsyat. Istri kayak gini, ini punya amal unggulan, ahli surga banget mengenai begini nih, gitu loh. Ya, jadi gitu. Ada riwayat lagi yang cerita pernah nggak lagi cerita riwayatnya? Perempuan lagi nih. Cerita riwayat ini kita sedikit mau membuka cerita ya, biar kita lihat ada orang-orang yang biasa, tapi amalnya dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang perempuan juga, lagi-lagi perempuan yang ini kalau ini diuji kesabarannya. Ya kesabarannya. Ya, dia setiap anaknya dia nggak punya suami sudah meninggal, jadi anaknya disuruhnya perang, anaknya ada 4 atau 3. Jadi setiap anaknya diberi kabar mati satu, dikasih kabar kepada dia malah senyum, gembira dia, anak gua meninggal, alhamdulillah mati syahid. Terus perang berikut lagi mati lagi anaknya, dikabarkan anak meninggal, dia senyum lagi, alhamdulillah anakku mati syahid. Begitu yang ketiga. Tapi begitu keempat dikabarkan anaknya meninggal, dia nangis. Loh, kok ibu nangis kemarin? 1, 2, 3 kok senyum malah alhamdulillah. Dia nangis, aku sedih karena aku nggak punya anak lagi untuk mati syahid. Oh begitu dahsyat. Ini orang punya amal unggulan seperti ini, kesabaran. Ya, ada lagi perempuan lagi ceritanya, ya yang mungkin pernah lihat yang dia anaknya sakit, suaminya akhirnya meninggal, anaknya sampai meninggal, dia tidak beritahu, tapi sampai dia melayani suaminya juga di malam itu, padahal anaknya sudah meninggal. Itu juga pernah dengar cerita itu, dahsyat kesabaran. Ini juga orang-orang yang punya amal unggulan. Nah, balik kita pada yang tadi kita. Oke, masuk kita. Gimana caranya? Oke, kita masuk tadi ya. Tulis dulu, udah ditulis. Ya tulis. Nah, sekarang kalau bapak-bapak tahu, oke, ibu-ibu tahu, udah kita list 1 sampai 30, ini yang rutin ya. Nah, di antara yang rutin ini 1 sampai 30 ini cek satu-satu. Mulai masukin kriteria nomor 1. Cek satu-satu. Jadi amal 1 30, cek ikhlasnya. Jadi 1 dulu cek ikhlasnya. Kita udah ikhlas banget mengerjakan yang tadi itu. Jadi yang pertama ya cek ikhlasnya. Dari yang 1 sampai 30 tuh. Nomor 1 sholat sunat tahajud, ikhlasnya gimana? Oh ini ikhlas banget, cek. Oh contreng. Kalau ikhlas contreng. Masuk dalam kategori itu. Nah, jadi cek ikhlasnya. Jadi kalau betul udah ikhlas, artinya ikhlas itu Bu ya. Ibu dipuji nggak bangga, nggak dipuji nggak kecewa, diejek nggak. Itu seperti itulah. Nah, jadi gitu, contoh ikhlasnya, udah memang ikhlas banget dah, nggak ada, kita udah nggak pernah kita nggak pernah kita bangga dengan demikian. Cek ikhlasnya. Jadi 1 sampai 30 cek ikhlas. Yang kedua tadi itu
cek bagusnya. Kita ngerjakannya bagus nggak? Bagus itu dalam artian kualitas, Mas, ya, dalam kualitas, ya. Kualitas, ya. Cek bagusnya, nanti kualitasnya. Jadi amal yang sudah yang tadi itu yang sudah dicontreng ikhlas itu, nah kalau yang tidak ikhlas, kurang ikhlas, coret. Berarti nggak masuk. Ya, jadi yang tidak ikhlas atau kurang ikhlas coret. Dikali disilang, nggak masuk. Ya. Nah, setelah itu, nah yang sudah dicontreng ikhlas tadi disortir lagi. Ya, yang sudah dicontreng ikhlas tadi disortir lagi. Ini yang nomor 2 mah, disortir lagi. Yang sudah ikhlas disortir. Bagus nggak? Mana yang sudah ikhlas itu yang bagus-bagus kita kerjakan. Yang apa namanya? Yang berkualitas. Mana yang berkualitas, yang sudah bagus kita kerjakan. Ya, jadi ternyata dari 40 itu yang ikhlas mungkin cuma dapat 15 misalnya. Ya, yang sudah dicontreng ikhlas, yang lain kayaknya kita agak ragu nih, kayak kurang ikhlas, banyak kurang ikhlas. Oke, berarti kalau gitu contreng yang 15 ini yang sudah ikhlas ini cek kualitasnya. Nah, gitu. Cek kualitasnya. Ya, jadi gitu, cek kualitas yang 15 nih. Nah, ternyata dari yang 15 ini kita coret lagi. Kalau yang sudah apa namanya? Yang apa namanya? Yang bagus ternyata cuma ada 5. Ah, misalnya gitu. Setelah kita cek ternyata yang bagus ada 5 di antara yang 15 tadi. Oke, berarti sekarang tinggal berapa amalnya? Yang sudah kesortir tinggal berapa semuanya? Tinggal berapa sekarang? Coba ada yang jawab, tinggal berapa? Halo, tinggal berapa? 10. Enggak dong, tinggal 5 lah. Oh, 5 ya. Nah, kan udah dicoret tadi, 10 udah terbuang. Oh iya. Oke, ini bukan pertanyaan yang burung ditembak tinggal berapa nih Mas Taufik ya ini. Burung 10, tembak 3, berapa tinggal gitu. Bubar semua ya. Oke, tinggal 5. Ya, Nah, 5. sekarang dari yang 5 ini cek mana yang kita sangat istiqomah mengerjakannya. Yang nggak pernah kita tinggalin, kecuali sakit dan darurat. Nah, cek lagi istiqomah dari yang 5 tadi. Ini kan amal yang sudah rutin ya. Ini amal yang rutin sudah, tapi kita cek keistiqomahannya. Nah, dari yang 5 ini mana yang kita kerjakan, yang nggak pernah kita tinggalkan. Sampai kecuali darurat tadi. Bahkan kadang-kadang sakit pun masih kita kerjakan. Nah, oke, ternyata dari 5 ini yang betul-betul istiqomah tinggal 2. Jadi gitu. Yang 3 udah rutin, tapi kadang-kadang masih suka itu. Tadi di antara 5 ini ternyata ada 2 yang apa namanya, yang nggak kita tinggalkan, walaupun gimana kita paksa-paksain. Nah, sudah. Nah, baru cek yang terakhir. Nah, cek terakhir itu, nah dari yang 2 ini mana yang kita nggak pernah bangga-banggain. Mana kita ya nggak pernah kita kerjain, nggak pernah kita bangga-bangga, nggak pernah kita pamer-pamer, nggak pernah kita apa bahasa kitanya kita cerita-ceritain gitu. Nah, jadi gitu. Setelah itu ternyata dari 2 ini tinggal 1. Nah, wah 1 itulah hamba unggulan kita. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Kalau ya 2 berarti 2. Nah, kira-kira gitu cara menyortirnya. Oke, nah sekarang ternyata nggak semua bisa begini. Nggak bisa begini. Ini kan nemu nih. Berarti kita punya amal unggulan. Ini sekarang nggak ketemu amal unggulannya. Ternyata Ustadz ya waktu cek ikhlas oke, dapat 15. Ya, tadi ya ini balik lagi kepada yang di atas nih ya. Ini kan alhamdulillah ketemu ya. Berarti ini kita punya amal unggulan. Oke, ini kita punya unggulan. Ini nggak ketemu. Jadi baru sortir kedua udah habis. Nah, jadi gitu. Jadi istilahnya nggak nemu amal unggulan gitu. Cuman hanya ini udah coba Mas ke Mas Hanafi, kan ada 4 sortiran tuh ya. Ya, 4 sortiran ya. Kan 4 sortiran kan? Nah, ternyata di apa namanya? Di amal 2 sudah habis atau di amal 3 sudah habis. Bisa begitu. Nah, kita ambil contoh lah misalnya dari apa tadi? Dari berapa tadi? Sorry, kita lihat tadi. Dari 40 sisa 15. Dari 15 tinggal 5. Nah, ini. Tinggal 5 ini.
Oke, dari 5 ini bikin yang nomor 1, Mas. Ini yang tadi nomor 1 ini yang apa bahasa kitanya? Yang satu lagi. Nah, dari 15 ini nggak ketemu nih. Ya, nggak ketemu yang istiqomah banget. Misal dari 5 yang sudah ikhlas dan bagus, tapi ada 5 yang belum istiqomah, tinggal 5 ini belum istiqomah. Gitu loh. Oke, belum istiqomah, belum apa lagi nomor 4 tadi? Belum masih suka disebut-sebut ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau begini kondisinya, berarti tugas kita sekarang untuk menemukan amal unggulannya yang 5 ini bikin dia istiqomah dan bikin dia gitu caranya. Dibikin dia istiqomah, jadi jangan pernah tinggalkan kecuali sakit atau darurat, dan jangan pernah menyebut-nyebut. Dari yang 5 ini, kira-kira dapat berapa? Nah, jadi gitu, itu caranya. Jadi kalau misalnya kita tidak nemu juga, ternyata Ustadz udah gugur di sortir yang kedua. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi caranya begitu. Caranya begitu. Jadi mulai sekarang bisa, yang udah nemu alhamdulillah, yang belum nemu bisa kita bikin. Insya Allah. Apakah terserah nih bikin berapa lama dapatnya? Apakah bisa setahun? Apakah 2 tahun? Itu terus saja kerjakan. Istiqomah itu kan butuh panjang. Oke. Ya. Itu yang kedua. Oke. Oke. Sudah? Nah, yang terakhir, nanti musiknya mudah-mudahan ini akan saya pertajam di akhir nanti. Yang terakhir, nah bagaimana istighfar itu yang bisa tadi membuat kita menjadi level takwa tadi. Itu nanti kita ada kasus cerah, kita sering istighfar, tapi istighfarnya belum nendang gitu. Ya. Jadi di istighfarnya belum nendang. Jadi bahasa kitanya ini juga perlu kita saya kasih waktu nanti di waktu yang ini bagaimana istighfar itu biar nendang. Ya. Jadi gitu. Jadi istighfar yang seperti apa, yang coba lihat dalam surat 71 Nuh ya. 71 ayat 10 sampai 12. Ya. Silakan Mas, tulis dulu. Ya. Tulis terjemahannya Mas. Kamu tulis terjemahannya. Yang kedua, surat 11 Hud ayat 52. Ya. Satu lagi. Surat Hud, surat 11. Surat 11 ayat 52. Ya, ini kita lihat dahsyat. Istighfar seperti apa yang begini? Ini kan sederhana aja disebut, ya. Coba kita lihat ya, dalam surat 71 ayat 10. Mohonlah ampun, fakultas innahu kana ghafaro. Begitu istighfarnya diterima oleh Allah, lihat apa yang Allah berikan. Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dia akan memperbanyak anak-anak kalian. Dia akan mengadakan kebun-kebun. Ini kok dalam konteks politik ya, dalam konteks politik hujan itu berarti bahasa kitanya finansial, logistik. Ya, dalam konteks politik. Ya. Dalam konteks politik ya, harta
Nah, jadi gitu. Jadi logistik jadi gitu. Anak-anak itu dalam konteks politik kita adalah konstituen, ya. Jadi gitu. Jadi bisa begitu. Ini, nah, jadi begitu. Jadi kebun-kebun dalam konteks politik apa? Misalnya ini, misalnya apakah jaringan kah? Apakah media kah? Sungai-sungai ini dalam konteks, bayangkan hanya dengan istighfar doang, ini kan seolah-olah kan gitu. Hanya dengan istighfar doang kok dapat begitu. Nah, istighfar yang gimana yang bisa begitu? Bukan istighfar yang tanggung-tanggung gitu ya. Jadi istighfar bisa begitu. Ini saya bilang tadi. Padahal kan bunyi ayatnya kan cuma istighfar doang. Fakultus taghfiru, tapi dapatnya begitu. Istighfar yang gimana? Ustaz, saya udah rajin istighfar, tapi kok masih begini? Nih. Itu ya, kecuali ayat nomor surat Hud 52 tuh. Itu juga sama, istighfar doang disuruh. Ya qaumi astaghfiru rabbakum, coba. Kan bunyinya gitu. Ya, tsumma tubu ilaih, terus sama. Tapi ya wazidkum kuatan ila kuatikum. Ditambah kekuatan kalian. Nah, istighfar gimana yang bisa menambah kekuatan? Ya, yang bisa menurunkan hujan dari langit. Nah, ini yang begininya insya Allah kita bahas pada waktu yang akan datang. Nah, jadi, ini saya berharap para konstituen kita, bukan para kader-kader kita, memiliki dua ini. Satu, memiliki amal unggulan, ya. Yang kedua, kita memperbanyak istighfar kita. Ya, ini menjadi modal bagi kita. Mudah-mudahan dengan ini partai kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya logistik saat ini, kekurangan gitu, terbatas lah gitu. Ya. Kader-kader kita pun juga terbatas. Ini kita mau Pak Topik itu untuk nyari apa? Nah, jangankan nyari pengurus, nyari caleg untuk sign. Itu enggak Pak Topik? Iya. Terutama pusatnya. Ini gimana ini? Nah, ya begitulah. Tapi kita nggak putus asa. Tetap kita punya, makanya amal-amal seperti ini mesti ditingkatkan. Ya, belum lagi nanti kita mencari suara konstituen, mencari ini, ya pendukung, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi kita yakin. Makanya saya berharap selama berapa bulan ini ke depan, ya, kita ini. Nah, Mas Han, kayaknya perlu kita bikin training khusus ini ya. Amal unggulan sama istighfar ini kita bikin menjadi amal unggulan, supaya kalau kita menciptakan takwa jalur reguler kan susah nih. Tapi saya kira minimal kita bisa melakukan inilah. Para kader-kader kita kasih bekal seperti ini. Itu menjadi modal perjuangan kita insya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka saya katakan tadi, maka kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan pelan-pelan akan Allah beri keyakinan sama kita. Ya, jadi cirinya itu terasa nanti ujungnya, ya, bikin mas ujungnya nanti apa? Allah terasa dekat dan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berarti udah ini bahasa kitanya. Jadi Ustadz, gimana saya sudah terasa di ujungnya. Kalau kita sudah amal unggulannya sudah betul-betul jadi unggulan, ya, istighfar kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terasa dekat dan kita semakin yakin kepadanya. Jadi gitu. Kita semakin yakin kepada Allah. Nah, inilah nanti ujungnya yang kita harapkan para kader-kader kita. Nah, kalau sudah begini, berarti pertolongan sudah dekat. Insya Allah. Saya kira demikian, inilah modal kita. Saya berharap nanti ke depan, ya, para kader-kader kita semuanya, para pengurus-pengurus, para bacalok-bacalok kita beri bekal seperti ini. Ya, di samping bekal-bekal yang lain. Insya Allah. Saya kira demikian, wallahualam. Silakan, ada pertanyaan? Baik, terima kasih pada Ustadz Sambo yang telah memberikan tausiah, semacam bukan tausiah lah, ceramah pendalaman dari apa yang sudah beliau sampaikan pada pekan yang lalu, Jumat yang lalu. Nah, sekarang beliau telah memberikan banyak tip-tip dan trik-trik yang sangat praktikal, sangat praktis, sampai kita bisa paham benar kira-kira amalan unggulan apa yang kira-kira nanti akan kita jadikan semacam karakteristik dari amal soleh kita untuk nantinya dipandang oleh Allah SWT sebagai hamba yang benar-benar bertakwa. Baik, Mas Taufik, ya. Sedikit, Mas Taufik. Ya, silakan. Pak. Jadi sebagai tambahan,
masing-masing orang beda ya amal unggulannya ya. Jadi nggak sama ya. Beda-beda ya. Ada orang amal ini. Jadi jangan, makanya dalam konteks ini jangan iri dengan amal orang. Bikin aja amal sendiri gitu. Kadang-kadang gitu. Dia bisa. Kita kadang-kadang terobsesi pada amal orang. Terobsesi kita. Orang tuh kok hebat kali. Jangan. Kalau satu orang kita itu faknya dia di hadapan Allah. Ya kita bikin aja amal kita yang mana ciri khas kita, karakteristik kita. Kita bisa bikin sendiri. Kita bisa itu ternyata memang gua banget gitu loh. Ya kalau yang itu elu banget, tapi yang ini gua banget. Bisa beda-beda. Jadi nggak usah terlalu obsesi dengan amal orang, karena kita juga punya kesempatan lo berikan yang gua banget kira-kira begitu. Ya gitu Mas Taufik. Baik. Silakan, saya sudah buka mic-nya. Jika ada yang mau bertanya, langsung. Saya Pak Topik. Ustadz Bernard, siapa dulu Ustadz? Nah, ini menambahkan, jangan nanya dong. Nambahin. Ini sesama Ustadz ini. Nambahin. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bahasan yang menarik tentang ketakwaan, karena memang jalan terjal menuju takwa itu memang harus dilalui, dan tentunya akan menjadi banyak kendala-kendala yang kadang-kadang harus kita hadapi. Tetapi ini satu hal yang menarik tentang amalan unggulan atau khosoisu amal, ya. Kekhususan amal yang dimiliki oleh seseorang, baik itu dia beribadah hablum minallah ataupun dalam rangka hablum minannas, ataupun bahkan hablul minal alam. Ya, saya hanya sedikit memberikan contoh saja di antara kekhususan amal ibadah yang dilakukan ya sahabat-sahabat Rasulullah dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah dan juga kepada manusia yang lainnya. Contoh salah satunya adalah amalan khusus yang unggulan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya kecuali hanya Bilal bin Rabah, yaitu sholat sunnah wudhu. Ini amalan ibadah yang Rasulullah kemudian tidak melarang, tidak juga kemudian memerintahkan, bahkan Rasulullah mendiamkan, karena itu adalah amalan unggulan Bilal bin Rabah dalam melaksanakan ibadah ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat wudhu. Setiap wudhu dia sholat 2 rakaat, setiap wudhu dia sholat 2 rakaat, dan Rasulullah tidak melarang ataupun memerintahkan, jadi didiamkan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu amalan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah bernama Abu Darda. Ini nggak ada sahabat yang lain secara hubungannya kepada manusia hablum minannas. Abu Darda itu punya amalan khusus, dia selalu membayarkan utang-utang para sahabat tanpa sepengetahuan sahabat. Dan ini menjadi satu amalan khusus yang dimiliki oleh Abu Darda. Dan ini memang jarang atau tidak ada yang sahabat lakukan itu, kecuali ini dijuluki oleh Rasulullah SAW bahwa Abu Darda itu adalah orang yang sangat mementingkan saudaranya dalam membayarkan hutang saudaranya. Dan ini mungkin di antara kita belum ada amalan-amalan seperti amalan Abu Darda. Kemudian yang ketiga, ya, hablum minallahnya dan juga hablum minannasnya, amalan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni ini dijuluki oleh Rasulullah sahabat, yaitu orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Apa sih amalan yang khusus yang dimiliki oleh Uwais bin Qarni? Karena apa? Umar pun sangat penasaran, sehingga ia ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni, yaitu amalan dia selalu berbakti, selalu menghormati orang tua. Ketika orang tua kemana-mana, dia selalu menggendong. Bahkan ketika orang tuanya berhaji, umroh, ibunya dia gendong terus kemana-mana. Dan ini menjadi amalan khusus daripada Uwais Al-Qarni. Dan selanjutnya yaitu amalan khusus yang dibuat oleh seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansori. Dia memiliki amalan khusus bagaimana dia ini selalu mengundang saudara-saudaranya
tanpa sepengetahuan orang-orang tetangga-tetangga yang lain untuk makan setiap hari di rumahnya. Sehingga berganti-gantian dia undang tetangganya tanpa sepengetahuan tetangga-tetangga yang lain. Dan ini amalan yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansori sampai beliau wafat. Dan ini adalah amalan-amalan yang menuju kepada takwa, sehingga insya Allah kalau kita mau meniru sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana juga seorang wanita yang dia mendengar kabar orang tuanya meninggal, tapi dia nggak mau pergi karena belum ada dapat izin suami, begitu dikabarkan sampai dari sakit sampai meninggal karena dia belum izin daripada suaminya. Dan inilah amalan-amalan yang memang harusnya kita lakukan untuk apa? Menuju kepada ketakwaan, walaupun kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan ini sangat-sangat berat kita rasakan. Ya mudah-mudahan ini sebagai satu tambahan gimana kita melaksanakan apa yang menjadi amalan-amalan khusus sahabat begitu ya. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Apa yang disampaikan Ustadz Bernard tadi itu contoh-contoh banyak sekali ya sahabat-sahabat seperti itu. Memang ini menjadi, mengapa diriwayatkan sampai kepada kita, menunjukkan bahwa ini menjadi jalur-jalur yang saya katakan tadi, jalur-jalur pintas yang bisa kita pakai untuk menuju ketakwaan. Terima kasih contohnya Ustadz, banyak sekali. Baik, alhamdulillah Ustadz Bernard. Silakan yang lain, silakan langsung saja buka mic-nya untuk langsung bertanya pada Ustadz Sambo. Baik, sambil menunggu Ustadz Sambo, mungkin tadi uraian dari Ustadz Bernard tentang bagaimana para sahabat ya punya amal khusus tadi ya, yang hampir bertanya Ustaz. Ya, silakan dari Bu Ida Aisyah. Oke, silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, kita terutama saya ini kan kepingin nih punya amal rutin yang selalu istiqomah. Tapi setelah saya ngelis tadi kan disuruh baru cuman 2 gitu yang ya istiqomah lah yang rutin gitu. Macam sedekah tuh kan jarang-jarang, kurang gitu ya. Macam puasa sunnah juga jarang. Itu gimana ya Pak Ustadz caranya kita tuh agar istiqomah gitu, agar rutin. Kalau sedekah ya tiap pagi gitu. Kalau puasa sunnah ya Senin Kamis. Biar tetap hati tuh istiqomah gitu. Caranya kayak mana Ustadz? Baik. Ya, silakan bisa sambung langsung. Ya. Begini Bu, ya. Seperti yang saya katakan pada waktu yang lalu, untuk bisa sebelum tadi ya, sebenarnya tidak harus ibu ini jangan-jangan melihat hanya yang 2 tadi. Mungkin jangan-jangan belum di-list semua. Coba mulai sekarang di-list lebih banyak Bu. Coba Ibu list lebih banyak tadi. Yang hablum minallah, hablum minan nas, terus ya. Coba di-list semua tadi. Jangan-jangan betul baru sedikit. Jangan-jangan Ibu punya yang lain. Karena kita punya karakter beda-beda, ya. Jangan-jangan kita punya amal unggul, tapi kita nggak tahu tuh unggulan gitu loh. Makanya biar kita tahu, biar kita pertajam. Jangan-jangan dia hampir sudah setengah unggulan nih, tinggal dikit lagi menjadi unggulan. Tinggal kita tambah aja sebentar lagi gitu. Ya, sedikit lagi usaha untuk sampai pada amal unggulan. Ya. Nah jadi untuk bisa istiqomah, saya bilang tadi jurus yang kemarin ya ingat. Ya. Pertama, kalau yang bagi belum tidak ada lain kecuali paksa itu dulu. Tidak ada jurus lain untuk istiqomah itu kecuali paksa dulu. Nah, yang kedua adalah nikmati. Ya, dienak-enak sebelum dienak-enakan, coba latihan menikmatinya. Nikmati ya, jadi gitu, menikmatinya. Ya, jadi gitu, dinikmati dia. Kalau udah nikmati dia akan apa namanya? Akan lebih mudah kita istiqomah. Apalagi menjadi sampai bukan hanya nikmat tapi menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Rasanya kita kok ngerjain jadi enjoy. Nah, begitu sampai enjoy, oh itu Bu, bersyukur ya. Kalau ada amal-amal yang kita kerjakan udah jadi enjoy kita. Enjoy itu artinya apa? Kita malah kalau kita stres ngerjakan itu jadi malah fresh gitu loh. Nah, dari stres menjadi fresh. Jadi gitu. Jadi malah bukan tambah pusing, tambah kita asik begitu loh. Nah, itu ada amal begitu. Nah, itu coba Ibu latih ya, menjadi amal itu menjadi Ibu nikmati. Jadi akhirnya bukan sekedar dinikmati, tapi justru membuat kita menjadi apa namanya? Menjadi semacam bukan hanya sekedar kebutuhan ya, menjadi mania lah bahasa kitanya. Jadi justru kalau kita nggak gitu malah pusing. Nah, jadi kalau pusing malah mengerjakan amal itu menjadi malah fresh.
Ya, ini memang butuh apa namanya, butuh waktu, Bu, ya, butuh waktu. Tapi jangan khawatir, ibu-ibu. Menurut saya tadi, ibu-ibu belum, ibu siapa tadi namanya? Ibu siapa? Bu Ida Rahayu. Ya, Bu Ida, ya jangan-jangan belum di list. Coba sekarang list. Nah, bagi ibu-ibu begini, kalau saya bikin konsultasi gratis lah ya, boleh di apa namanya, di WA lah, di WA ke saya. Ustadz, saya punya udah begini, boleh aja di WA ke saya. Ya, mungkin kalau di sini kan malu ya, karena kan salah satu nanti amal ini kan nggak boleh dicerita-ceritain kan gitu. Jadi mungkin ibu boleh, Ustadz saya udah punya amal-amal ini, nah mungkin saya bisa lacak. Ya, saya bisa lacak, oh kayaknya gimana Bu ini gitu. Yang udah gini-gini, boleh konsultasi ke saya di WA aja, nggak usah harus telepon, di WA aja diceritakan, nanti mungkin saya bisa ngelacaknya. Coba ini Bu, coba begini, nanti apa kendalanya, nanti mungkin bisa kita bikin apa namanya, forum konsultasi khusus Mas Han. Ya, bagaimana cara mendapatkan atau menciptakan amal unggulan. Nah, ini boleh kita. Biar kalau ibu-ibu sudah dapat amal unggulan, tinggal kita ini aja nih, kita apa namanya, kita pertajam insya Allah. Ustadz, ada pertanyaan nakalnya Ustadz. Katanya Jokowi itu punya amalan unggulan sehingga dia bisa jadi presiden. Benar atau enggak, Tad? Begini, ya, tidak bisa kita mengukur amal unggulan itu dari dunia yang didapat, nggak bisa. Tidak bisa, karena bisa jadi itu menjadi istidraj. Iya. Ya, tidak bisa kita mengukur. Baik. Jadi mengukur itu harus dengan ukuran-ukuran ilahi bahasa kita. Tidak bisa dengan ukuran-ukuran dunia. Ya, jadi harus dengan ukuran. Jadi ukuran dunia tidak bisa jadikan ukuran, karena orang kafir pun Allah berikan. Siapa orang terkaya di dunia misalnya, kan? Itu kan orang kafir semua banyak, 1, 2, 3 sekiannya. Jadi itu bukan, jadi nilai-nilai dunia, ukuran dunia tidak bisa mengukur apakah seorang itu punya amal unggulan atau bahasa kitanya takwa lah atau wali lah bahasa kita. Enggak bisa. Baik. Makasih Ustadz. Ini karena sudah mau jam 7, mungkin masing-masing juga punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nampaknya kita harus segera tutup. Nanti mungkin solusinya dibuat forum grup tadi ya, khusus ya untuk konsultasi hal-hal yang terkait materi taat ini. Nampaknya bagus juga tuh Mas Han idenya, sehingga pendalaman-pendalaman materi-materi yang ada di forum ini bisa didalami di dalam grup, sehingga para peserta yang nggak sempat bertanya bisa nanti bertanya di grup tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti di pengelola taati bisa memfasilitasi. Baik, karena kemudian ada informasi bahwa nanti selanjutnya kajian taati akan dimulai minggu depan. Mulai minggu depan itu hari Ahad ya, karena ada masukan kalau hari Jumat itu masih ada orang yang harus buru-buru bekerja pagi hari, khawatir materi yang didengar tidak lengkap, khawatir kalau materi yang didengar tidak lengkap nanti salah paham kan. Karena baru setengah jalan tiba-tiba dia udah harus ke kantor. Nah, nanti khawatir materinya itu akhirnya nanti kesimpulannya jadi salah. Jadi oleh sebab itu masukan ini nampaknya baik juga. Insya Allah nanti dari pengelola taati Mas Hanafi sudah menginstruksikan agar saya menyampaikan nanti hari Ahad, mulai minggu depan kita mulai hari Ahad, sehingga kita harapkan seluruh para peserta taati, jamaah taati bisa mengikuti hingga selesai ya. Kita asumsikan hari Ahad kita libur, tidak ada pekerjaan yang sifatnya ofisial gitu ya. Baik Ustadz, doa penutup Ustadz Bernard. Kita serahkan Ustadz Bernard, bagi-bagi pahala nih Ustadz. Doa penutup Ustadz. Silakan Ustadz. Closing. Udah saya buka Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Salam. Insya Allah hari ini kita mendapatkan ilmu yang begitu luas sekali ya, tentang bagaimana menuju kepada ketakwaan untuk memperoleh satu kemenangan. Tetapi insya Allah semua ini akan kembali juga kepada diri kita masing-masing, bagaimana untuk menuju ketakwaan itu harus memiliki amalan yang unggulan yang mungkin setiap orang itu akan berbeda-beda. Tetapi kita menuju ke arah ke sana, menuju ketakwaan, sehingga dengan ketakwaan itu adalah merupakan bagian dari kunci dasar
kemenangan yang akan kita dapatkan. Karena itu insya Allah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita individu-individu masing-masing di Partai Umat dan juga kemenangan kepada Partai Umat untuk menegakkan keadilan melawan kezaliman, dan mudah-mudahan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini kita bisa untuk merubah apa yang menjadi cita-cita kita bersama menuju kepada ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif bainana wa baina ummatil muslimina fi Indonesia. Allahumma rabbana alif baina qulubina fi a'dal jam'iyyah partai Hizbul Ummah. Allahumma rabbana satukanlah hati-hati kami ya Allah di antara peserta-peserta anggota-anggota daripada umat ini ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kemenangan yang nyata untuk perubahan negeri kami ini ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kami, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan daripada kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena itu ya Allah, persatukanlah dari hati-hati kami, berikan rahmat kepada kami, berikan kesabaran kepada kami, dan berikanlah kemenangan yang nyata kepada Partai Umat, khususnya kepada para a'do-a'do yang insya Allah akan berkecimpung di parlemen, dan berikan kepada mereka ya Allah hati yang sangat lurus, dan mudah-mudahan berikan pula kepada mereka ya Allah kekuatan, karena sebenarnya kemenangan itu adalah dari Engkau yang memiliki kemenangan. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau, kami banyak beristighfar dan bertaubat kepada Engkau, karena ini juga merupakan jalan menuju kemenangan itu. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Sambo, ini ada permintaan dari pengelola Taati untuk Ahad depan dilanjutkan dengan pendalaman istighfar tadi, Ustadz. Bersedia, Ustadz ya? Ahad kapan? Ahad ke depan ya? Ahad depan ya. Ahad depan lah, jangan Ahad ini. Nah, ini kan udah hari ini. Coba saya cek jadwal, mudah-mudahan nggak ada jadwal ya. Pendalaman istighfar. Jadi karena kan istighfar tadi bisa mendatangkan banyak rezeki, banyak berkat. Nah, kayaknya tertarik nih kita semua nih. Ya, dan apalagi untuk menang kan, dengan istighfar bisa menang caleg ya. Luar biasa. Plus amal unggulan dong. Amal unggulan, iya. Baik, Tan. Alhamdulillah kita izin undur diri. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di Ahad depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.